Nah, pekerjaan itu dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungannya. Lingkungan yang baik juga akan berdampak baik bagi kehidupan sekitar kita. Nah, di depan itu ada tanaman bakau. Tanaman bakau ini banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Coba dibaca Tia, apa saja manfaat dari tanaman bakau? Itu satu, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Dua, menahan drainase air laut ke darat. Tiga, sebagai pelambang zat-zat pencemaran limbah industri. Keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Lima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Iya, jadi tanaman bakau itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, bagi makhluk hidup maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, tanaman bakau itu merupakan salah satu sumber daya alam yang terdapat di lingkungan kita. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apa sih contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Tahu. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti hewan, tumbuhan, air. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu apa? Seperti emas, tembaga, aluminium. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang sangat melimpah di alam. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang jika habis itu tidak dapat disediakan dalam kurun waktu yang singkat. Nah, jadi anak-anak ibu paham tadi apa itu sumber daya alam? Apa dia? Sumber daya alam yaitu hasil yang dihasilkan alam, dan ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak diperbarui. Tuh. Ya, betul ya. Di sini ibu ada media kantong sumber daya alam. Nanti anak-anak ibu kasih contoh gambar sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui beserta upaya pelestarian serta dampaknya. Bisa? Nah, ibu kasih gambar, contoh gambar sumber daya alam. Nanti anak-anak ibu maju ke depan ya. Ibu panggil namanya, langsung maju ke depan, oke?
Cukup sekian pembelajaran